Aku Nabi 173 ada di Samarinda. Kugambarkan kalian semuanya, wahai saudara-saudaraku dan wahai sahabat-sahabatku, yang tahu dalam diri kamu adalah satu kebenaran di internasional. Negeriku adalah suatu negeri betapa. Negeriku adalah suatu negeri hayalan, semuanya suatu kerajaan-kerajaan yang fakta. Kerajaanku adalah suatu kerajaan mahakam yang nyata, adalah suatu ikan yang nyata, bukan raja-raja segala raja. Ikan dulu penuh dengan undang-undang yang enak dan bejat. Undang-undang akan hidup di air yang merah, air yang keruh. Disitulah semuanya agama keruh di dalam Samarinda. Keruh itu adalah mencari dan menggali sampai ke negeri Indonesiaku dan tetangga-tetanggaku dan seluruh mancanegaraku. Aku tidak mencari keruhnya itu, aku mencari keruhnya alam semesta ini. Yang ku beriki, yang ku baikin, yang ku sempurnakan keruhnya itu. Keruh adalah suatu kematiannya sendiri, jasadnya hancur dan luluh. Disitulah keruh itu akan bercampur dengan zat yang ada, zat bumi yang nyata. Keruhnya tidak melihat matanya itu, saking melihat tidak bisa melihat ruh ibu dan ruh ayahnya sendiri. Kulambangkan seperti air hujan yang turun di muka bumi, yang nyata dan fakta. Tapi aku tidak bisa menangkap roh-roh itu dengan diriku. Hanya kalianlah bisa yang menangkap dirinya sendiri. Setiap dalam dirimu pasti ada umpannya. Setiap kita memancing pasti ada umpannya. Umpannya hanyalah dirimu makan. Apabila umpan itu tidak ada lagi, seperti kamu kuasa, hancurlah diri kamu sendiri. Karena umpan itu tidak mungkin sempurna, karena membangkitkan suatu ruh dan jasad itu lama dalam diri kamu. Satu kebaikan dan satu tidak ada stop. Seperti bumi yang kamu injak bukan seperti bulan yang kamu injak. Apabila kamu menginjak bulan, hancurlah dirimu yang fakta dan fakta. Karena bulan itu tidak ada kehidupan sesuai dengan kemiskinanmu sendiri, sesuai dengan akalmu yang miskin, akalmu yang tidak sempurna di muka bumi ini. Setiap kita memancing suatu keindahan dan suatu mendapatkan hasil uang yang banyak adalah suatu bermodal yang banyak. Tanpa modal, kamu tidak ada barang. Ada modal, kamu ada barang, dan ada makan, ada hasil. Bukan ribuan kali kalian seperti kalian bernyanyi kosong, umpannya kosong. Seperti memancing ikan, tidak umpan, tidak ada rasa. Ikan itu dekat dengan dirimu. Ikan adalah suatu manusia yang nyata, manusia yang di dalam diri kamu sendiri, yang fakta dan fakta. Jangan sampai dia sebentuk dirimu yang bersisik susah ditangkap. Apabila kamu melihat sapi, berarti kamu ada umpannya juga. Sapi bisa besar karena dikasih rumput yang nyata dan fakta. Kalau kita makan kembang, ibu kamu di dalam kuburan sama seperti kambing yang nyata. Sapi tidak bisa makan bunga, kambing bisa makan bunga. Kambing adalah satu seperti dalam kemaluanmu sendiri yang waktu kamu tunduk. Disitulah kamu tidak bisa mengeluarkan air kencing. Kenapa? Tidak ada saksi dan fakta. Kekeringan dirimu sendiri adalah lehermu, kekeringan dirimu adalah suatu dalam dirimu di bawah. Kepalamu akan pusing, kepalamu akan jenuh, menunggu waktu dan waktu berputar. Setiap ada waktu kamu lari seperti kambing yang mau kelaparan yang dikasih makan yang nyata dan fakta. Aku ingin menggambarkan kepada manusia yang akalnya sehat, manusia akalnya yang sempurna. Suatu ibu kandungku tidak bisa makan dalam keadaan pahit. Mulut ibuku akan bau karena dia tidak ada makanan dalam perutnya. Karena ibuku tahan karena ada suatu zat yang sempurna dari jaring-jaring yang nyata dari Sang Agung. Bekerja samalah dia sama yang Esa. Esa itu ibu yang merasakan di dalam perut ibu itu tidak ada apa-apa. Hanya setitik merah. Begitu aku lihat di bawah bumi hanya setitik merah. Kulihat lagi di luar setitik merah api yang menyala. Tanpa ada yang masak di dapur. Karena ibu kita terbaring dengan hamil itu. Kerjasamalah dia bersama ayahku untuk memakani anak yang nyata dan fakta.
Ayah menjadi ibu, ayah menjadi segala dalam kerjaannya yang nyata dan fakta. Manusia tidak pernah berhenti di dalam siang hari. Manusia tidak pernah berhenti makan dan malam. Setiap jam berputar, setiap detik ada kelahiran, setiap menit ada hamil. Manusia tidak bisa menterka. Manusia tidak bisa membaca segala pikiran manusia itu. Karena pikiran manusia itu beribu macam pikiran, karena hanya satu, dia mencari sorga dunia, sorga uang yang nyata dan fakta. Bukan sorga yang dikumpulkan di dalam diri kamu. Apabila manusia itu puasa, itu hak kamu dalam diri kamu di bulan ini. Apabila dunia itu tidak bergerak lagi, apabila dunia itu menghabiskan harta kamu, karena sesuai dengan fakta kamu, kamu berpuasa demi jiwamu sendiri, seperti bumi tidak ada kehidupannya, karena manusia itu tidak tahu bumi itu ada kehidupan. Manusia yang ikut-ikutan suatu dalam dirinya, hancurlah dirinya. Manusia yang ketuanya adalah suatu yang melambangkan satu bulannya, ingin disinarin, ingin diindahin, tapi musnah dalam diri kamu yang nyata dan fakta. Putih kamu tidak bisa mencari, putih kamu hanyalah suatu putih kematian kain kapan kamu sendiri, yang sengsara di atas rumah sakit yang putih yang nyata dan fakta. Beribu tusukan di dalam dirimu, beribu merasakan dirimu pahit dalam liur kamu. Minum tak bisa, anggur pun tak bisa, buah-buahan pun tak bisa. Datanglah seorang malaikat mengantar itu. Malaikat adalah satu malaikat manusia yang nyata. Tapi buah pun tidak sudi untuk makan untuk kamu. Makanya kamu ditahan di rumah sakit, tidak bisa makan buah anggur. Kue-kue pun kamu jarang makan, kue-kue pun dimakan oleh penjaganya. Karena tepung-tepung tidak sudi juga dengan kamu. Makan pun tidak bisa, karena ikan pun tidak sudi dengan kamu. Karena kamu mendustakan yang nyata dan fakta, ajaranmu mendustakan nyata dan fakta. Tidak ada. Dan kamu pun hanya meminta sumbangan-sumbangan, tidak mampu dalam diri kamu. Kalau kamu mampu, puasalah diri kamu sendiri. Kalau kamu mampu, berjalanlah kamu dirimu sendiri, tanpa bantuan manusia yang lain. Yang kita bantu adalah manusia yang tidak mampu, yang tidak berpuasa. Manusia yang makan, tapi kita bantu. Tapi ada 4. 4 adalah suatu melambangkan satu kebenaran diri kamu. Ruh dan jasad, ruh dan jasad. Berpandanglah dirimu. Tuhan yang mana? Tuhan adalah suatu yang nyata yang kamu berikan. Entah apa itu. Aku tidak perlu tahu, aku tahunya Tuhan. Karena aku tidak melihat kamu memberi yang nyata dan fakta. Karena aku tidak melihat kamu memberi yang nyata dan fakta. Makanya aku katakan, engkau memberi apa Tuhan itu. Disitulah tidak ada nama, tapi aku tahu, gambarkan diriku. Uang adalah suatu Tuhan, tidak mungkin aku telusurin sampai jadinya uang itu. Apapun, beras pun, aku tidak mungkin mengatakan itu beras terbuat dari mana asalnya, aku tidak mau mencari dia. Makanya aku katakan itu adalah suatu Tuhan. Tanganku adalah satu kekuasaan Sang Agungku yang muliaku, dan jiwaku dan ragaku, seluruh akal dan pikiranku, seluruh jiwa dan rambutku sampai ke kakiku. Kuberi pandangan kamu. Tiada sakit dalam diri kita pulang nanti. Tiada sakit seperti kita dipotong rambut yang nyata dan fakta. Tapi tumbuh lagi rambut itu. Ternyata rambut pun di bawah bumi pun lama menunggu dirinya untuk membangkitkan ibu kamu. Bukan dibangkitkan dengan bunga-bunga yang mesin gugur. Aku gambarkan kamu mesin buah. Mesin buah ada di Samarinda. Mesin buah itu adalah satu manis, dan yang datang pun adalah satu lalat-lalat yang nyata dan batukan yang nyata. Karena manusia tidak mengenal. Mesin buah itu adalah mesin Tuhan yang dikatakan suatu lalat dan penyakit yang nyata dan fakta. Karena manusia berjual buah itu dalam keadaan setahun sekali bilangnya. Sama, kamu setahun kali memberi panen padi, padahal itu per bulan, per minggu. Orang pun bisa memberi beras di dalam makan, bentuk bukan bentuknya mati, tapi bentuknya sudah masak. Ajaklah dia makan bersama kamu apabila dia tidak mampu. Berikanlah Tuhan itu dengan berbentuk uang yang nyata dan fakta. Aku tidak perlu tahu uangmu berapa,
Aku tahunya kamu Tuhan yang memberi. Tuhan itu tidak bisa berbentuk apapun, karena aku tahunya Tuhan. Walaupun kamu cerita 200, apakah 500, apakah 1 juta, aku tahunya Tuhan memberi itu. Aku tidak memandang hurufnya, aku tidak memandang apa-apanya. Janganlah kamu kelihatan di dalam dirimu sendiri, berpandanganlah matamu seperti kamu bercermin dengan manusia itu. Jangan adalah buatan Tuhan yang nyata yang bisa merekam diri kamu kembali. Karena kalau kamu merekam itu sama, kamu berkata, aku yang hebat, aku yang jaya, aku yang pintar, aku yang kuasa. Sama diriku mengapor ilmu ini, aku berikan kepada orang saudaraku yang di bawah, saudaraku yang belum tahu, saudaraku pengen juga mengejar kekayaan itu. Kekayaan itu wajar dia kejar, karena tanpa uang tidak bahagia, tiada uang pasti ada perceraian, pasti ada kehancuran. Kenapa dia stop mencari uang itu? Karena dia terpatok dengan agama. Ada yang tidak adil. Ada yang tidak adil. Yang tidak adil itu kamu sendiri. Karena kamu mendengar suatu agama-agama yang nyata. Bukan mendengar nasihat ibu kandung kamu. Bukan kamu tidak pernah sayang dengan ibu kamu. Ayah kita dalam lari-lari, ibu pun lari-lari. Ayah pun seperti tidak ada nyawa lagi mencari ekonomi. Dan manusia sekarang cukup dua. Dua dilambangkan memang ia betul dan fakta. Ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Waktunya panjang. Seling 1 tahun. Antara anak laki-laki dan anak perempuan. Buta dan lemah. Ada hitam dan ada putih. Ada yang sedang dan standar. Ada yang hidupnya sedang, ada hidupnya hitam, dan ada hidupnya putih. Apapun bisa dia beli, apapun dia bisa menikmati alam itu, apapun dia bisa sampai ke atas. Putihlah semuanya dilihatnya karena dia tidak melihat apa-apa. Putihlah dirinya memandang manusia yang tidak mampu lagi, yang tidak bisa memikir lagi di dalam akalnya. Aku tidak mau manusia itu hitam di mataku. Aku melihat manusia itu putih semuanya di mataku, sesuai diriku, putih alam semesta. Putih alam semesta tidak perlu menonjolkan dirinya, tapi putih alam semesta menonjolkan dirimu kaya. Begitu aku memandang boneka-boneka, warna-warna baju kamu indah sekali. Dan harta-hartamu penuh dengan nyata dan dirimu. Tanpa malas, tanpa berzikir, tidak akan sempurna. Tanpa meminta, tidak akan sempurna. Meminta itu adalah jangan sampai manusia itu meminta, tapi kita mencari manusia yang jangan sampai meminta juga. Berilah dia dengan tanganmu, berilah dia dengan kekuatanmu, berilah dia belayan dengan dirinya, tanpa setahu orang, tanpa kamu tampaikan kepada orang. Kau adalah saudaraku, engkau adalah diriku juga. Kepeluklah anakku, gadis dan wanita. Gadis adalah suatu kesucian, wanita adalah suatu yang masih kecil. Kewanitaannya bonai. Kepeluklah yang kuat, pangeran dan suatu perkasanya. Kudoronglah kamu, carilah kerjaan yang bagus dan sempurna. Dan ingat, mandimu adalah satu ibu kandungmu dan ayah kandungmu. Apabila kamu ngotor sendiri, itu risikomu. Apabila kamu menjaga kesucianmu, 10 dapat kamu bumi yang nyata. Nabi bukan nabi laki-laki, tapi nabinya perempuan yang nyata dan fakta. Seorang perempuan itu menanti seorang laki-laki yang jaya, seorang yang punya uang, seorang yang kuat. Dan tidak ada seorang yang duduk santai untuk jadi raja-raja yang dulu. Raja-raja dulu adalah suatu mengumpulkan suatu makanan yang nyata dan fakta. Bayar upeti. Upeti itu adalah suatu beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang nyata.
Apabila yang membawa buah indah, indah juga dia makan. Aku tidak mau. Buah itu adalah suatu wanita yang suci yang kamu jaga, buah hatinya, buah kasihnya. Dan perempuan juga tidak boleh memakan suatu titik keringatnya. Cukup kamu memberikan satu sejuk kepada dirinya, suatu buah yang indah juga dalam diri kamu. Buah hati itu adalah diri kamu sendiri. Buah sejuk itu adalah kamu melayani dia. Bagaimana dia memberi kamu suatu makan yang indah. Bagaimana dia berjuang dengan indah. Tanpa kita membedakan dia. Tanpa kita membedakan dia. Karena dia itu sama dengan dirimu, satu sorga. Sorga dunia dan sorga kekal. Tiada terpisah orang dua ini karena dia membagi suatu kasih dan sayang. Sayang itu adalah suatu anakmu, kamu gabungkan dia. Yang satu mengasihi keindahan, yang satu menyayangi. Dalam anak itu bertanggung jawab yang fakta. Tidak ada anakku kusakitin dengan puasaku. Anakku sudah wangi, anakku sudah pintar, anakku sudah segala-galanya, dan aku tidak mau kelapakan anakku. Anakku akan mencontohkan, memberikan suatu temannya sama, yang tidak bisa makan dan tidak bisa bahagia seperti yang ada. Kamu pakaianmu bagus, kamu pakaianmu indah, tapi ada juga pakaian yang tidak ada indah. Seperti dia melahirkan kekurangan pakaian bayinya. Berilah pakaian bayi itu kepada orang yang nyata, yang baru lahir. Bukan anak panti asuhan dulu, stop. Karena kita utamakan adalah orang yang baru, bukan orang yang salah. Orang yang baru, manusia malaikat yang baru. Manusia yang salah itu didik dulu ya dengan ibunya. Apabila kamu sayang dengan ibu yang melihara kamu, selamat, kamu dapat malaikat yang nyata mengantarkan suatu tempatmu. Berniatlah dirimu, soalnya bukan kamu dijual, bukan kamu yang dijual. Ingat anakku, kamu tiada Tuhan lagi, tiada bapakmu, tiada nama. Tuhan tanpa nama, tiada Tuhan, hanya diri kamu sayang. Ingat ya ayah, hanya dirimu sayang. Apabila kamu pandang yang melihara kamu, jangan dijual, tapi orang menilai kamu. Orang yang lewat tanpa panti asuhan meminta, itu tidak berkah, itu tidak dirahmati. Tapi kalau kamu berdiam diri, pasti ketemu. Setiap ibu berdiam diri, pasti tanda-tandanya melahirkan. Setiap mau melahirkan itu pasti ada kesakitan dulu. Kesakitan itu akan timbul kebahagiaan. Anakku, setiap satu langkah kakimu, mandilah dengan yang melihara kamu. Jujur diri kamu, jangan kamu ingat lagi kamu anak pungut. Jangan kamu ingat lagi kamu anak buangan. Setiap pohon pasti ada buahnya tanpa nama. Setiap sayur-sayuran bisa tumbuh sendiri tanpa yang membantu. Di dalam hutan yang nyata. Dan di dalam keindahan yang nyata yang dingin. Apabila kamu menyesali, berarti kamu menyesali alam tercipta untuk diri orang yang kesalahan. Hiduplah anakku. Aku ibuku, aku anggap ibu sendiri. Tapi ibuku jangan mengemis, aku yang bekerja ibu. Sempurnalah kesalahan di dalam dirimu. Dan kamu akan dapat berkah dan berkah. Tapi orang tuamu yang dan istrinya itu yang sakit. Jangan sampai karma berlaku dengan dirimu. Setiap karma itu kamu tenggelamkan dengan dirimu sendiri. Tapi karma itu adalah karma kebahagiaan, bukan karma yang sengsara. Karma itu akan berpanjang dengan dirimu lagi. Setiap kita kelahir suci, bersih. Tapi kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tinggalnya di panti asuhan. Tergabunglah dengan teman-teman kita, tergabunglah dengan saudara-saudara kita. Rangkullah dia, berjuanglah dia, satukanlah tanganmu. Jangan menangis, tapi kebahagiaan yang nyata.
Ayah mendidik kamu supaya kamu pintar dan adil. Di dalam dirimu masih ada karma kesalahan ayahmu. Karena kamu dibuang, itu ada sebabnya. Janganlah ibu panti asuhan, janganlah dijual, cukup orang menilai aja. Janganlah kita menjual suatu akuran, apakah menjangan jual seperti anak itu. Anak itu sudah tidak ada kekuatan, anak itu sudah tidak ada ibu kasih sayangnya. Bahagia sama ayah.